kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian masing-masing. Lalu juga kalian harus mencari pengalaman, mengikuti berbagai kegiatan sebanyak mungkin, karena hal itu nantinya akan berdampak baik dan positif bagi diri kalian sendiri, tentunya bagi semua orang. Ayo kita persiapkan untuk bonus demografi untuk tahun Indonesia Emas tahun 2045. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lalu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Karena masa depan yang cerah dimulai dari sekarang. Di sosial media itu ngaruh banget ke masalah kita berpikir. Iya. Karena orang itu pertama kan dia ngelihat. Udah ngelihat itu masuk ke pikiran. Iya. Setelah dia mikir, baru tuh apa itu berucap atau bertindak. Maka berhati-hatilah bersosial media. Betul. Sosial media itu kayak milih temen lagi sekarang mah. Halo teman-teman Primaries, kita senang sekali karena kedatangan dari teman-teman OSIS, yaitu OSIS dari SMAN 2 Garut ya. Ya. Oke, makasih nih Betul. Kang Bagas sama Teh Anggi. Terima Betul? kasih juga, Betul, Kang. terima kasih Betul. juga Kang telah mengundang kami. Ya, makasih nih ya. Istilahnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai OSIS SMAN 2 Garut. Berikut mungkin dengan kegiatan dan Kang Bagas, Anggi lagi ngapain saat ini gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman yang sedang menyaksikan belum sempat kenalan. Boleh perkenalan dulu, lagi sibuk apa, kelas berapa, dan seterusnya, silakan. Oke, siap. Halo teman-teman, nama aku Anggi Aulia. Nah, biasa dipanggil Gia. Nah, umur aku sekarang 18 tahun. Aku kelas 12 SMA di SMA Negeri 2 Garut. Nah, kesibukan aku sekarang itu aku ya tentu belajar untuk TKA nih, untuk kelas 12. Jangan lupakan kita itu sedang dihadapkan dengan TKA. Nah, terus di OSIS aku itu sebagai wakil ketua 1. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Bagas. Nama asli aku Muhammad Bagas Saputra. Dan untuk aku sekarang umur sekitar 17 tahun lebih ya mungkin ya Kang. Lalu juga aku untuk kesibukan sekarang mungkin lebih fokus belajar, juga ada bimbingan belajar juga untuk sekolah kedinasan. Lalu juga jabatan aku di OSIS SMA Negeri 2 Garut itu sebagai koordinator umum atau badan pengurus harian bagian kehumasan. Oke, nih pertanyaan pertama ya. Kenapa kalian memutuskan masuk ke OSIS? Itu dulu. Siapa yang menjawab? Oke, aku dulu aja weh. Kenapa aku memutuskan masuk ke OSIS di SMA? Karena emang ada dorongan juga dari lingkungan. Nah, FYI, aku itu di SMP OSIS juga sebagai wakil ketua juga. Nah, ini Oke. ketuanya. Oh, Kita aku itu lele. iya, kita partner itu ya. partner. Di SMP kita itu partner, aku wakilnya, dan emang di SMA itu teman-teman OSIS SMA itu teman-teman di SMP juga. Jadi mereka itu ngajak lagi kayak, Anggi ayo kita OSIS lagi gitu. Dari situ aku ya tertarik lah mau menambah lagi pengalaman. Karena emang OSIS di SMP dan OSIS di SMA itu emang beda banget. Bagas apa? Tentunya karena pertama faktor keingintahuan gitu ya. Karena sebelumnya kayak di SMP nih OSIS tuh kayak ya pengen nyoba lagi gitu di SMA, kayak pengen mengembangkan bakat, minat, skill aku gitu ya, terutama di public speaking. Karena di OSIS itu diajarin bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita tampil di depan umum, bagaimana cara kita mengonsep sebuah acara. Tentunya ini sangat menarik gitu ya, karena kedepannya ini akan sebagai porto untuk kerja juga. Lalu juga kan sebelumnya kita ini udah berpartner ya, jadi kayak ya bolehlah Teh Anggi kita buat lanjut lagi di SMA lagi. Gitu kayak udahlah Kita juga kayak sebelumnya komunikasian ya, Bagas lanjut gak? Ayo lanjut gitu. Kayak lebar gitu kalau hanya di SMP aja, karena kan masa remaja, masa-masa muda cuma sekali nggak 2 kali gitu kan. Betul. Jadi menarik ya, ini kalian itu berarti istilahnya mengakuisisi OSIS selama SMP dan SMA. SMA 4 periode. Menarik. Tapi kalau yang membedakan nih kira-kira ya, apa bedanya OSIS ketika SMP dan sekarang sudah ada di OSIS SMA?
Kalau Boleh dari Teng yang dulu. kalau yang aku rasain sih kan SMP kita itu masih terus dibimbing sama pembina. Jadi pembina itu emang turun tangan langsung sama kita. Kita itu jadi ngekor pembina kalau Ya, SMP. Tapi kalau SMA bener-bener kita itu terjun sendiri. Jadi pembina itu cukup mengawasi saja kalau di SMA. Nah, lalu juga tambahan karena ada bedanya gitu ya, kayak culture di SMP dan di SMA itu beda. Nah, OSIS di SMP mungkin yang kayak Teh Anggi, kita ngikut apa kata pembina, kita walaupun kita bisa memberikan sebuah pikiran, namun kan kita SMP masih dalam bimbingan gitu. Sedangkan SMA kita kayak sudah dibebaskan, kayak ya udah asal ini dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga kan di SMA Negeri 2 Garut itu ada OSIS dan MPK. Ya. Sebelumnya Ya. di SMP mah nggak ada ya, Nggak jadi ada. saling berdampingan lah Iya, kita kalau OSIS di dan MPK itu. betul Teh Anggi. Nah, ini kan ketika pindah ke SMA itu kan otomatis istilahnya saingan lebih banyak nih ya. Iya. Istilahnya kandidat untuk menjadi OSIS Ya, ya. lebih banyak. Betul. Mungkin ini bagi yang masih ragu masuk ke OSIS, bisa dikasih tips gak gimana caranya supaya, apalagi nih Anggi nih, masih terpilih sebagai wakil Wakil. sama. Betul. Ada tips tertentu nggak harus gimana nih supaya istilahnya nanti kalau menjadi kandidat OSIS harus A, B, C gitu. Kalau misal bekal untuk masuk OSIS dulu ya, emang kita tuh harus percaya diri, harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Meskipun kita tuh di SMP nggak OSIS gitu, tapi di SMA pengen OSIS, nggak apa-apa, lanjut aja karena emang banyak temen-temen kita gitu yang dulunya tuh minim organisasi dan sekarang masuk OSIS tuh emang jadi pengurus. Kita juga ada temen Dandi, Salma, betul. mereka itu di Bukan. SMP-nya bukan OSIS, tapi mereka sekarang badan pengurus harian di OSIS Dugar Ya, itu. sebagai sekre ya. Sekre, ya. Betul. Terus juga kalau di aku sendiri, kan dulu aku itu SMP emang gak lancar public speaking. Tapi ketika aku masuk OSIS, nah aku tuh jadi lancar sih public speakingnya tuh. Jadi emang kalau teman-teman yang belum punya bakat untuk public speaking gak usah takut, karena dengan masuk OSIS bisa diasah kemampuan tersebut. Lalu kalau tips dari aku sih lebih kayak yang percaya diri itu perlu dan wajib. Terus juga jangan berpikiran kalau di OSIS tuh takut gak bisa ngebagi waktu, takut nanti sibuk atau gimana. Jangan berpikiran ada pikiran seperti itu, karena di OSIS pun kita tuh seperti keluarga bagaimana mestinya gitu, kayak kita tuh pasti diajak, dirangkul. Jadi jangan pernah takut merasa sendiri di OSIS tuh. Dan lalu tips untuk rekan-rekan yang ingin gabung ke OSIS ya, itu lebih kayak pertama harus minta izin dulu ya ke orang Ya, tua. wajib. Karena apapun itu restunya pasti ada Pasti di ada orang di orang tua. tua. Gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus kayak lebih pede, karena kalau nggak pede itu kadang kayak aduh kalau saya mau ikut OSIS cuman saya nggak pede takut gak lolos. Jangan ada pikiran seperti itu. Kita kayak harus berpikir kayak kita optimis, kita pasti bisa gitu. Semua orang pasti bisa, semua orang punya kemampuannya masing-masing. Terus yang ketiga, kalian harus bersungguh-sungguh, kayak kalaupun selama masa rekrutmen atau open regenerasi ini kita harus bersungguh-sungguh, apapun yang diperintahkan oleh Akang Teteh senior, Akang Teteh rekan-rekan sekalian harus mengikuti, kayak seperti aturan Ya. sekolah dan lain sebagainya. Intinya kuncinya percaya Percaya diri. diri. Apapun itu percaya diri bisa dilewatin gitu kan. Terus juga kayak tampilkan yang terbaik dari diri sendiri. Tapi yang pertama sih yang paling di ini etika sih, Kang. Betul. Etika Etikanya juga perlu harus Ya, ya. perlu. Soalnya percuma kalau kita pintar, kreatif, cerdas, pokoknya public speaking jago dan lain-lain, tapi kalau etika kita minus, itu kurang berkurang bagus lah ya. ya. Poin kita tuh berkurang. Terus ada kejadian lucu nih, Kang. Kan kita itu nama angkatannya Nawasena. Nah, kita tuh kan punya baju PDL. Ya. Icon kita tuh apa? Burung Merak ngibing. ya, Lalu ada aksara Sunda aksara untuk Sunda, nama nama sendiri-sendiri. sendiri. Harusnya kan misal baju aku aksara Sundanya nama Anggi Aulia, tapi ini mah enggak. Semua anggota namanya Muhammad Bagas Saputra. Gara-gara apa kok jadi Bagas? Karena dulu sebelumnya emang aku tuh ketua angkatan, lalu pada saat pada saat bikin desain gitu ya pakai nama Muhammad Bagas Saputra, lupa yang lain belum diganti pas dicetak.
Semuanya namanya Muhammad Bagas Saputra. Menarik. Oke, menarik ya. Nah, kalau dari beberapa kegiatan nih, ini kan tadi kita sempat ngobrol di belakang bahwa Oktober ini tuh ini mau regenerasi OSIS Iya. ya, gitu ya. betul. Kita mau ngobrolin dong mungkin supaya teman-teman adik-adik kita yang istilahnya penasaran dan mungkin istilahnya belum ada kemauan untuk masuk OSIS, dikasih gambaran kegiatan apa aja yang sudah kalian lakukan selama setahun ke belakang. Jadi emang di itu kan di OSIS SMA Negeri 2 Garut, kita itu terbagi menjadi 9 sekbid. Oke. Per sekbidnya tuh ada ya keagamaan, Betul. olahraga, jasmani rohani, wawasan kebangsaan, publikasi dokumentasi, dan lain-lain. Nah, tiap sekbidnya itu, mereka itu terdapat beberapa program kerja. Terus ada juga program kerja jangka pendek, program kerja besar, Ya, seperti betul. spektakuler, mental, terus padawansa, SPOT, ya. Terus juga kemarin kan kita sempat Pada saat spektakuler. spektakuler. Sponsornya itu kan ada dari Primary English ya. Nah, itu tuh spektakuler tuh termasuk program kerja besar. Ya, besar. Jadi Karena spektakuler ini gabungan dari mental dan porak atau SPOT. mental, SPOT, padawansa. Nah, betul. Apa tuh? Gabungan 3 program kerja. Proker itu tuh kalau mental itu memperingati Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan, itu ya, program oke. kerja Agustus. Padawansa itu memperingati bulan bahasa, Maulid Nabi. Itu bulan November, Oktober. Novemberan. Oktober-Novemberan. Lalu Hmm. SPOT itu seni, politik, olahraga, Teknologi. teknologi. Nah, itu Desember ya, kayak porak gitu. Porak. Nah, itu tuh karena FYI ya, karena sekolah kita waktu itu sedang tahap pembangunan, otomatis untuk menyelenggarakan satu kegiatan besar aja agak sulit untuk perizinan. Betul. Dan pada saat itu kita tuh kita kelas 11 ya. Kelas 11. Terus pembelajaran kita tuh setengah daring setengah luring gitu ya. Oke. Jadi selama 1 semester tuh kita udah sering daring, Ya, terus cukup pernah terganggu. ngalamin sekolah di sesi juga. Nah, itulah dirancang namanya program kerja spektakuler untuk menggabungkan 3 Proker proker besar besar. tersebut. Dan kita goalsnya di sana kita dapat banyak sponsor, terus juga kita dapat banyak voucher dan kita dapat gue star, yaitu dapat mempertampilkan atau mempertontonkan sebuah atraksi pada saat penutupan yaitu DJ DJ. oleh DJ Febri Oke. yang punya nama juga di Kabupaten Garut gitu. Jadi itu sebuah goals di angkatan kita Kita, ya, karena sebelum-sebelumnya untuk sponsor itu terbilang cukup banyak ya dan cukup jarang masuk ke SMA 2 dan semenjak dipegang sama angkatan kita banyak sekali sponsor kayak seperti Mitra dan sebagainya gitu. Pada saat spektakuler pun kita dapat sponsor lebih dari 5, alhamdulillahnya itu. Nah, kalau selama merancang beberapa kegiatan gitu ya, ini kan pasti kepalanya beda-beda. Iya. Ya, mungkin ada yang istilahnya ada pro dan kontra dalam setiap Dan kegiatan. setiap Gimana sih cara kalian istilahnya menyamakan setiap ide? Nah, itu kan kita itu ada yang namanya musyawarah. Ya, musyawarah. Musyawarah. Terus kita kan ada rapat rutin, kumpulan rutin setiap hari Selasa. Terus juga ketika menghadapi program kerja besar, tentunya kita itu selalu ada yang namanya presentasi divisi. Oke. Jadi ketika ada aspirasi-aspirasi dari anggota yang lain, langsung pada forum itu. Jadi bukan dengan cara saling adu argumen, Iya. tapi dengan cara ya udah kita tentuin jalan tengahnya di mana, kita Betul. voting dan hasilnya yang terbaik untuk OSIS SMA 2 baru kita laksanakan. Betul itu. Kalau menurut Anggi sama Bagas, apa sih yang menjadi tantangan ketika berorganisasi di OSIS? Kalau menurut aku sendiri, tantangannya itu dalam memanajemen waktu. Kan aku OSIS, jabatannya cukup gede gitu ya, wakil ketua. Kalau eskul ada ikutan lain Eskul, juga? nah aku ikut eskul aku itu voli sama padus. Oke. Terus aku juga ikut dalam debat klub SMA Negeri 2 Garut. Emang debat itu bukan eskul, tapi ketika ada perlombaan debat, biasanya aku tuh dispen berminggu-minggu. Nah itu cukup waktunya. Hektik ya? Iya, cukup hektik di antara semua itu teh. Jadi
ketika ada lomba dan di sisi lain OSIS itu membutuhkan aku, nah itu tantangan besarnya. Nah, untuk tantangan aku sih lebih ya sama waktu. Terus manajemen tempat karena aku tuh pertama bukan hanya aktif di internal sekolah aja, tapi aku pun aktif di lingkungan luar sekolah. Seperti aku tuh gabung di Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut, lalu di Forum Anak Daerah Oh, gitu. Jadi tambahan juga kan aku sering ada kegiatan les gitu ya di luar itu. Jadi tantangan terbesar atau hambatan terbesar di diri aku tuh dari waktu dan tempat karena jarak antara Leles dan Garut Dan itu lumayan jauh karena lalu juga buat waktu yang ditempuh juga sekitar setengah jam untuk Leles Garut itu. Jadi tantangannya di beratnya di waktu dan di tempat gitu. Jadi ya agak sulit ya untuk itu. Cuman setidaknya walaupun tidak sempat hadir, setidaknya ada bahasa juga. Lalu juga untuk menyempatkan ya walaupun semenit 2 menit untuk hadir, tapi tidak salah juga untuk hadir supaya terlihat dulu gitu, supaya tidak menghilang begitu saja gitu. Kalau pemanfaatan ini kan, kalau kalian kan Gen Z ya masuknya. Ya. Nah, Gen Z itu kan tidak terlepas dari sosial media, kemudian internet dan segala macamnya ya. Ini ada nggak kalian gimana caranya istilahnya memanfaatkan fitur sosial media dalam pelaksanaan kinerja OSIS? OSIS. Nah, OSIS sendiri itu punya sosial medianya, ada OSIS Dugar. Nah, biasanya kita kalau ada kegiatan suka nge-upload dokumentasi Dokumentasi. kegiatannya ya, entah itu fotonya atau cuplikan-cuplikan video dibikin sekreatif mungkin, dijadiin konten supaya menarik perhatian siswa-siswi dan juga yang lainnya gitu. Terus kalau misal media sosial pribadi, nah itu juga harus diperhatikan karena kan kita sebagai OSIS tuh pasti dipandang gitu ya sama warga sekolah tuh. Kalau misal kita buat kesalahan bakal langsung si itu kan OSIS, nah habet gitu. Kalaupun kita media sosialnya jelek, nah OSIS teh kayak gitu gening. Nah, bakalan ada omongan-omongan yang jelek lah gitu. Betul. Lalu juga ya betul jangan lupa di follow ya OSIS IG Dugar. OSIS Dugar. Lalu juga tentunya pada era digital sekarang ya Kang, apapun pasti ada sebuah value dari brandingan sosial media, mau itu pribadi ataupun organisasi. Dan bagaimanapun caranya kita tuh OSIS SMA 2 selalu upload terdepan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, tentunya untuk membranding, untuk menunjukkan eksistensi bahwasanya OSIS Dugar punya pembeda, OSIS Dugar punya kegiatan yang untuk dipertontonkan atau ditampilkan di luar sekolah gitu. Jadi kayak orang pun pasti memandang OSIS Dugar tuh kayak wah seru, banyak kegiatan gitu ya. Nah, lalu juga mudah-mudahan ini OSIS Dugar dapat menjadi sebuah percontohan juga ya. Terus aktif di media sosial, mau itu mengenai aspirasi, kegiatan dan lain sebagainya hal. Lalu juga untuk personal branding gitu ya, untuk branding diri kita sendiri mengenai di sosial media. Kita tuh OSIS tuh betul kata Teh Anggi, kita tuh menjadi point of view atau jadi sebuah sorotan untuk warga SMA Negeri 2 Garut gitu. Kayak kita tuh jadi sebuah panutan, jadi sebuah contoh untuk kegiatan untuk siswa-siswi di SMA Negeri 2 Garut. Bagaimanapun caranya kita harus tetap menjaga etika, bahasa dan bijak dalam bersosial media. Karena pada era digital sekarang tuh apapun pasti ada di sosial media, punya jejak digitalnya gitu kan. Jadi agak kita tuh harus bijaklah intinya dalam bersosial media karena ada pepatah mengatakan postinganmu harimaumu gitu. Bukan mulutmu ya. Mulutmu harimau. Kalau selama kegiatan nih, selama setahun terakhir, saya pengen nanya lagi. Kegiatan yang paling seru menurut versi Anggi ataupun versi Bagas, yang kegiatan yang mana? Paling seru tuh sekarang sih kayaknya pas lagi regenerasi karena makin banyak waktu untuk bertemu sama yang lainnya gitu. Makin banyak kumpulan. Pokoknya kalau misalkan di akhir suka lebih seru. Kenapa tuh? Nggak tahu. Soalnya kayak
kayak sekolah aja nih, makin mau lulus tuh makin seru, makin deket kekeluargaannya gitu. Termasuk di OSIS kayak gitu juga. Tapi kalau misal dalam menjalankan program kerja, paling seru tuh yang spektakuler. Spektakuler. Ya, namanya juga spektakuler gitu. Jadi Kok Teh Wah, Anggi jadi plagiat ya? Enggak Kalau lah. Bagas yang mana? Kalau aku sih ya secara kegiatan tentunya tidak jauh beda ya. Yang paling mengesankan di diri aku sih di spektakuler. Karena di situ tuh aku tuh first time atau pertama kali megang kegiatan besar dan aku tuh jadi divisi sponsor. Tentunya itu sebuah tantangan dan sebuah kejar target juga ya, karena kita tuh pengen punya konsep acara yang berbeda, kita pengen punya penutupan yang itu yang menampilkan gue star yang DJ. gitu ya. DJ. Jadi kayak gimana caranya kita harus bisa ngundang itu DJ gitu ya. Gimana caranya walaupun tidak ada anggarannya kita cari dari sponsor, dan alhamdulillah seperti dari primary gitu dan lain sebagainya itu dapat sponsor gitu. Kita tuh walaupun ya ada poin plusnya juga, kita tuh punya relasi lebih tuh, jadi kita gampang gitu ya buat minta sponsor itu gitu. Jadi itulah yang paling berkesan. Lalu juga pada saat jadi panitia camping itu sangat Oke. berkesan Oh, iya. gitu ya, pada saat panitia camping kelas 11 gitu ya, yang jadi pesertanya kelas 10. Sangat berkesan di mana gitu, itu tuh first time-nya aku ngerasain camping di SMA, karena sebelumnya FYI pada saat camping aku kelas 10 itu berbentrokan dengan Pasanggiri Moka. Jadi Oke. mau nggak mau harus direlakan salah Nggak satu. ikutan. Iya. Jadi ikut cuman bentar, Oh, oke. cuman semalam udah pulang gitu duluan ya, ya. pulang duluan gitu. Jadi kayak wah seru gitu ya buat camping, kayak gimana rasanya jauh dari orang tua, gimana caranya kita survive gitu dengan ya kita nunggu konsumsi pun lama, jadi gimana caranya kita survive dengan makanan yang ada gitu ya. Kayak lebih seru aja, apalagi waktu malam api unggun, malam akrabnya gitu, kayak kerasa banget pertemanan kita sesama panitia, peserta sesama peserta gitu. Jadi kayak kerasa banget gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan disebutkan ada camping, berarti ada pramuka ya. Iya. Kita penasaran juga dong, ada eskul apa aja nih di SMA 2 Garut? Di SMA 2 Garut tuh ada 13 eskul. Banyak Ada ya? Oke. pramuka, ada Irma, ada Paskibra, ada PMR, Nihon Club, Apa tuh English Nihon? Club. Nihon Club tuh eskul bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya. Oke. Nihon, English Club, HIPA, Hister, DP, olahraga prestasi, Apa HIPA? KIR, HIPA itu apa? Himpunan Pelajar Pecinta Alam. Oh, oke. Ada. Tadi Ada. yang English udah jelas ya. Ya. Irma Ikatan Remaja Remaja Masjid. Masjid. Oke, soalnya ini ada yang tahu, ada yang enggak Ada nih. yang enggak? Oh iya, Oh, benar. iya. Apalagi tadi? Singkatan. KIR, KIR mah kelompok ilmiah. Ilmiah Remaja. Oke. Apalagi? Terus paduan suara. Eskul aku terlupakan. Ya. Paduan suara itu apa ya, udah ciri khasnya dari Dugar Iya. gitu ya. Karena emang dari dulu Dugar itu terkenal dengan paduan suaranya. suaranya. Lalu apalagi Teh Anggi eskulnya? Udah, Hister, HIPA udah. Hister dari apa kita. Hister? Hister tuh teater gitu, semacam teater. ya, Oke. teater. Nah, kalau yang dari favorit, yang terbanyak anggotanya dari mana tuh? biasanya? Paduan suara. Paduan suara tetap Ya. ya. Yang Oke. kedua HIPA ya kalau nggak salah. Iya, HIPA itu HIPA itu makin kesini Pencinta alam tadi ya? tuh anggotanya tuh makin banyak gitu, banyak diminati. Hmm. Karena waktu lagi gebiar OSIS, HIPA itu Selalu jadi selalu pembeda. jadi pembeda. Bawa hewan buas. Bawa hewan bawa ular, bawa kelelawar Jadi untuk kayak menarik perhatiannya betul, Teh jadi ya. tertarik gitu. Banyak yang tertarik Lalu ke yang HIPA. paling banyak itu emang paduan suara, hampir setengah angkatan ya. Jadi Iya. kalau paduan suara tuh lebih kayak misal ini seangkatan kelas 10 itu misal ada 100 orang lebih. Itu Iya. buat anggota paduan suara gitu. Jadi kayak kalau di SPEN nih tim paduan suara, kadang kelas tuh agak kosong ya gitu ya. Karena dalam satu kelas tuh yang ikut eskul paduan suara belas-belasan, ada yang 15, 16 gitu. Gitu. Jadi kayak banyak banget gitu ya. Anggotanya satu stage pun full. lebih dari 100, Lebih dari 106 sekian. jadi banyak juga ya. Iya. Nah, kalau dari segi prestasi nih ya, mungkin kita teman-teman juga ada yang pengen dengar Oke. kira-kira apa aja yang sudah diraih oleh OSIS ataupun oleh siswa SMA N2 Garut. Kalau
membicarakan tentang prestasi, tentu banyak sekali kalau yang misal diraih oleh siswa-siswi mah ya, Kang Bagas, karena emang beda-beda bakat dari siswa-siswi di Dugar itu. Ada ke seni, ada ke akademik, non akademiknya juga ada gitu. Kalau misal untuk OSIS sendiri, mungkin OSIS itu kan anggota-anggotanya tuh tentu mereka pun punya prestasinya masing-masing. Terus juga kalau di OSIS kita itu sempat melaksanakan program kerja studi banding Oh kan. iya, Itu itu goalsnya. goalsnya sampai kita tuh Itu kemana membutuhkan kemarin? pihak eksternal ke Ke SMA 3. 3. SMA 3 Apa aja Garut. yang dilakuin berarti ke SMA 3? Kita tuh kayak berbagi Sharing. session, Ya. berbagi kayak di Dugar teh kayak ada ini, Gini, di gini, SMA gini gitu. 3 ada Gini, ini, gini. kayak saling berbagi proker, Ya. ide, pemikiran, lalu juga kita kayak ngasih kenang-kenangan plakat tuh untuk SMA 3 sebagai Betul. kenang-kenangan bahwasanya kita OSIS SMA 2 pernah ke SMA 3 gitu. Ya. Dan tentunya proker ini semoga terus berjalan gitu ya untuk angkatan selanjutnya, karena kita tuh sedang dalam tahap regenerasi gitu ya. Semoga terus berjalan karena memiliki impact atau efek yang sangat baik gitu ya untuk segi relasi, untuk segi komunikasi dengan OSIS SMA di Kabupaten Garut, tentunya di luar SMA Negeri 2 Garut gitu. Lalu juga Kang, kan di SMA Negeri 2 Garut itu selain ada OSIS ada MPK-nya juga. Oke. Nah, kebetulan di SMA 3 ini gak ada MPK. Oh, Jadi oke. kita itu kayak sharing gitu. gitu ya, MPK kayak tuh kayak gini nih gitu. Cara kerjanya tuh kayak gini. Dan aku tuh dapat kabar bahwasanya di angkatan sekarang di SMA 3 itu Ada. MPK. Diadakan gitu. MPK tersebut. Tentunya impactnya sangat baik gitu ya, Ya. Kang. Bukan hanya dari segi relasi, mungkin segi komunikasi dan dari segi organisasi ke depannya gitu. Kayak SMA 3 Garut pada saat itu kita tuh saling terkhususnya aku ya yang ngerasain SMA 3 Garut tuh kayak Kang Bagas, tolong gimana caranya kayak sama-sama belajar, gimana caranya supaya dapat sponsor, kayak bisa menggoalskan kegiatan sekolah dengan dana seadanya, dengan konsep yang kita pengen, dengan sponsor yang tentunya membantu dalam segi hadiah maupun segi pendanaan keuangan gitu, Kak. Oke, Betul. menarik. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak tentang OSIS, kegiatan-kegiatannya gitu ya. Ya. Dan istilahnya mungkin ini sebentar lagi mau regenerasi. Tadi kita Iya. sempat ngobrol di belakang. Ada harapan besar nggak bagi Anggi ataupun Bagas untuk teman-teman OSIS selanjutnya? Oke, tentunya harapan dari aku pribadi sih lebih kayak lebih disemangatin lagi gitu ya buat jiwanya, buat jiwa untuk mengabdinya, karena kan tentunya kita gabung ke OSIS tuh ada komitmen, ada Ya. sebuah tanggung jawab Ya. gitu. Lalu juga lebih ditingkatkan dari segi etika, karena tanpa dipungkiri anak zaman sekarang tuh dari segi etikanya agak kurang gitu ya. Semakin naik zaman semakin agak berkurang gitu, kayak dari segi etika bahasa, terus perilaku dan lain sebagainya. Lalu juga untuk harapan-harapan paling besar tuh kayak terus pertahankan kultur atau pertahankan hal baik yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Buang yang buruknya. Ya. Yang baik kita ikutin, yang buruk kita buang gitu. Buruknya bukan kayak gimana, cuman kayak misal dari kita kurangnya di organisasi seperti ini, buang. Kita perbaiki itu, kita evaluasi itu, tentunya buat kebaikan bersama juga. Toh yang punya yang bakal yang bakal keangkat tuh bukan SMA 2 Garut juga. Mungkin pribadi juga pasti keangkat ke bawah gitu. Ya. Terus kalau dari aku, harapan aku sih OSIS SMA Negeri 2 Garut tuh harus jauh lebih baik. Angkatan kita sudah baik ya Iya, guys. Nah, tentu. angkatan selanjutnya harus jauh lebih baik. Itu jangan sampai menurun. Jangan sampai menurun, minimal kayak kita Iya, minimal kayak Kalau kita. mudah-mudahan lebih baik Lebih gitu, baik, lebih ya. lebih di atas kita gitu. Betul. Kita doakan ya, berarti Amin. tinggal beberapa bulan lagi ya, mungkin nanti Ya. ada penggantian OSIS ya. Betul. Ya mudah-mudahan yang tadi disampaikan ya, istilahnya OSIS ini selalu membawa dampak positif ya, Iya. baik untuk anggotanya, untuk teman-temannya, dan juga sekaligus membawa nama sekolahnya ya Iya. ke arah yang lebih baik. Baik, kita switch mungkin pertanyaannya terkait masih tentang seputar pendidikan nih, kalau boleh ya. Boleh.
Ada pendapat nggak mengenai pendidikan? Kalian kan istilahnya sudah mengenyam pendidikan kurang lebih 12 tahun lah. Kalau dari SD ya, kalau sama TK, kalau TK setahun atau 2 tahun berarti udah lebih dari itulah. Udah itu. Ada masukan nggak ataupun yang kritik boleh terkait pendidikan kita nih Di Indonesia. di Indonesia? Kalau dari aku sih itunya kurikulumnya Oke. selalu berubah-ubah. Dari aku berarti udah berapa kurikulum ya Kang Bagus? Kurtilas. Kurtilas, kurmer. Jadi kayak kita tuh angkatan kita tuh kayak angkatan percobaan Iya, banget gitu. transisi. Transisi dari zaman Covid, UN Betul. ditiadakan, TKA Ada tiba-tiba ada TK. Terus pergantian kurikulum dan FYI ya buat SMA Negeri 2 Garut, terutama buat angkatan kita ya, kita tuh masih kurikulum 2013 tapi semi merdeka. Jadi Oke. masih transisi gitu. Campuran berarti, oke. Campuran gitu. Jadi harapan paling besar tuh kayak untuk pemerintah ke depannya lebih dipertimbangkan karena kemampuan tiap anak tuh berbeda-beda gitu. Kayak oke, kita bisa menyesuaikan, tapi kan belum tentu yang lain, orang lain pun bisa menyesuaikan. Pasti ada pressure, ada tekanan gitu. Kayak kita tuh udah dididik di kurikulum 2013, tapi kita harus bisa di kurikulum merdeka gitu kan, karena perbedaannya kurikulum 2013 kalau nggak salah itu kayak lebih ke materi, dan kurikulum merdeka itu lebih kayak kemampuan kita gitu. Betul. Kayak bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita di kurikulum ini. Betul. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira apa yang istilah mau ditambahkan terkait pendidikan di Indonesia? Kalau terkait fasilitas, apakah sudah mumpuni dalam istilahnya peningkatan pembelajaran di kalian? Boleh sama tanya? Menurut Anggi? Alhamdulillah sih aku mah cukup dari aku. Kalau dari aku juga cukup, kayak udah terawat. Udah, Mungkin iya. pesan-pesan buat teman-teman sekalian gitu ya, buat rekan-rekan siswa gitu ya, siswa-siswi se-Indonesia gitu ya. Terus khususnya di Kabupaten Garut, tolong buat fasilitas di sekolah itu dijaga, jangan dirusak. Itu tuh fasilitas kita. Kalaupun rusak, kita gimana mau pakainya? Contoh kayak dari kebersihan kamar mandi, tolong buat sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Terus dari lapang, terus juga dari ruangan-ruangan jangan dicoret-coret, tolong banget. Karena fasilitas dibangun menggunakan pajak rakyat juga, lalu juga fasilitas dibangun untuk kita semua, untuk kebersamaan, bukan untuk dirusak gitu. Betul. Jadi fasilitas udah ada disediakan, itu tinggal kita yang merawatnya aja. Tadi Anggi dan Bagas sempat bilang bahwa lagi sibuk-sibuknya TKA ya. TKA, betul. Boleh mungkin dijelaskan nih apa TKA? TKA itu tes kemampuan akademik, semacam pengganti UN gitu ya Kang, semacam UN gitu. Betul, jadi kayak mungkin kalau kita tuh sebelumnya ada UN ya, tapi semenjak Covid dihilangkan. Nah, sekarang muncul lagi tapi dengan nama yang berbeda, yaitu TKA, tes kemampuan akademik, tentunya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu, untuk mengikuti SMBP ya, sebagai persyaratan. Dan itu pun terdapat 3 mata pelajaran wajib, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, matematika, dan 2 pilihan. Pilihannya menyesuaikan dengan jurusan yang akan diambil untuk perguruan tinggi gitu. Kalau aku ngambilnya PPKN dan biologi gitu, tentunya itu dengan pertimbangan yang sangat berat ya gitu. Emang Bagas mau jurusan apa kuliahnya? Kalau buat kuliah itu sebenarnya kuliah itu buat pegangan kedua ya, karena yang mau kedinasan tadi ya? Kedinasan sebelumnya, tapi ya apa salahnya gitu ya, ikut TKA pun nggak apa-apa, mungkin buat pegangan juga, buat kenang-kenangan ya. Gitu, jadi kayak kalaupun nanti nggak di kedinasan, mungkin bisa ngelanjutin kuliah karena udah ada TKA gitu. Jadi gak usah ikut tes lagi. Kalau Anggi? Kalau aku matematika minat sama biologi. Sebenarnya aku tuh awalnya tuh matematika sama fisika, karena aku tuh kayak pengen dilanjutnya tuh ke teknik. Tapi sebenarnya nih FYI, aku tuh fashion aku tuh di IPS, di Sosum. Aku tuh pengennya tuh masuk manajemen, ilmu komunikasi, cuman kan karena aku jurusan IPA jadi linjur, jadi aku lagi ngejarnya tuh ke yang jurusan saintek aja gitu. Tadinya aku pengen teknik, tapi aku tuh kayak mikir-mikir
fisika berat banget gitu ya. Untuk ikut TKA dengan mata pelajaran fisika tuh berat banget. Akhirnya aku pilih biologi aja. Dan matematika minat. Matematika minat. Apa bedanya matematika biasa dengan matematika minat? Matematika minat lebih kompleks. Lebih kompleks. Iya. Oke, tapi gurunya sama atau beda lagi? Beda, Oh, beda. beda guru. Jadi di kalian itu ada IPA IPS masih ada ya? Iya. Ya. Bahasa masih ada atau Enggak. Udah nggak ada. Jadi cuma tinggal dua Iya. ini aja. Lalu angkatan di bawah kita udah masuk ke kurikulum merdeka, Merdeka, oke. jadi nggak Belum. IPA IPS. Belum penjurusan juga. Jadi nanti kurikulum merdeka tuh penjurusan pada saat kelas Kelas 11. Hmm. Dan Gitu. sekarang tuh bukan kayak dulu mah 11 MIPA 1, sekarang mah 11 11 1, 1, 11 2, 2. 3. Kayak gitu Ganti sama. lagi ya. MIPA dan Iya, IPS-nya MIPA dihilangkan. dan IPS-nya hilang gitu. Tapi Oke. sebenarnya buat kurikulum merdeka tuh tidak jauh ya kayak kurikulum Kurtilas gitu. Cuman mungkin lebih ke buat kemampuan personal dari siswanya. Kurikulum merdeka tuh kayak buat khususnya buat 10 sampai 11 12 itu tuh buat mata pelajaran IPS. Ya. Cuman Lebih, pilihan ya. gitu ya, gitu kalau buat kurikulum merdeka itu. Jadi nggak jauh bedanya gitu ya, Kang. Iya, betul. Nah, sekarang di sini kan di SMA 2 Garut pun ada perpusnya kan? Ada. Ya, mungkin di sana pun istilahnya banyak sekali koleksi buku yang bisa kita baca gitu Betul. ya. Saya ingin tahu juga nih, apa buku yang versi favorit kalian yang pernah dibaca? Ada nggak? Kenapa Kalau- itu dan kenapa? Dan kenapa? Kalau misalkan yang buku yang ada di perpus, aku tuh suka bacanya tuh novel-novel gitu loh, Kang. Tapi aku punya buku novel juga, aku punya buku pribadi. Terus akhir-akhir ini buku yang sering aku baca tuh seni untuk berbicara. Karena kan aku debat, Kang, di SMA itu ikut klub debat. Dan alhamdulillah aku udah lumayan meraih prestasi gitu ya. Ada tiga kali ikut lomba. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya menghasilkan juara gitu. Karena aku tuh pengen mendalami gimana sih cara bicara yang baik, yang benar gitu, public speaking yang benar. Makanya aku beli buku itu dan baca buku itu. Bagas apa? Kalau aku sih, aku kan tipikal yang kurang terlalu tertarik ya buat membaca sebuah novel. Mungkin yang kalau aku ke perpus tuh lebih kayak suka ngebaca kayak buku-buku mata pelajaran. Favorit aku tuh PPKN. Nggak tahu kenapa ya, kayak itu tuh jadi sebuah favorit tuh karena gimana ya, kayak kita tuh tahu tentang sejarah. Di PPKN tuh ada sejarah Pancasila yang berawal dari kitab Sutasoma yang ada dari kerajaan Majapahit ya, yang besar tuh. Lalu juga kayak di PPKN tuh kayak diajarkan dari dasar ideologi Pancasila. Jadi kayak seru gitu, kayak kita mengulang kembali kayak sambil membayangkan bahwasanya kita tuh tampil di masa lampau gitu, walaupun ya sejalan lah dengan materi pelajaran sehari-hari gitu. Karena Bagas tuh aku tuh kurang tertarik kalau baca novel gitu. Kalau film atau ada tambahan dulu? Ada tambahan, Oke. Kang. Kan membicarakan tentang perpustakaan dan juga membaca. Nah, di OSIS itu kebetulan ada program kerja yang namanya tuh Dugar Membaca. Oh, menarik nih. Ya, lokasinya tuh program kerja di perpustakaan. Jadi kita itu ada jadwalnya. Seluruh pengurus OSIS MPK itu ada jadwal untuk melaksanakan Dugar Membaca. Lokasinya di perpustakaan. Itu setiap hari apa? Setiap hari Senin Selasa. Senin Selasa ya. Menarik. Begitu. Nah, lalu juga ada program kerja harian kita tuh Sapa Pagi ya, kayak program kerja kayak kita tuh kayak tiap pagi tuh menyapa warga SMA 2 Garut gitu, kayak selamat pagi Akang Teteh. Itu tuh untuk kayak memberikan dukungan moral gitu ya secara untuk pelajar-pelajar di SMA Negeri 2 Garut supaya bisa bersungguh-sungguh dalam belajar gitu, Kang. Sapa Pagi termasuk program kerja baru. Anak sekolah itu mungkin kalian kan sekolah Senin sampai Jumat. Iya. Dari jam 7 sampai jam setengah 4 kurang lebih atau jam 4. Sekarang dari setengah 7 sampai jam 3. Setengah 7 sampai jam 3. Iya. Artinya dari pagi sampai sore itu di sekolah belajar terus gitu ya. Kalian happy nggak sih? Sebenarnya kalau dari aku sih ya,
sekarang sekolah tuh mulai menyenangkan karena mungkin akhir Akhir. perjalanan kita di Ya, sama SMA. gitu. Lalu juga aku tuh momen yang paling ditunggu di sekolah itu adalah dengan memakan MBG. Karena menu tiap hari itu sangat-sangat berbeda dan sangat menarik. Kayak tadi mie ayam itu kayak wow gitu ya, kayak berbeda sekali gitu ya. Cuman ada di angkatan kita juga buat MBG tuh. Maksudnya secara kita tuh sebagai angkatan pertama yang mencoba MBG juga makan bergizi gratis. Lalu juga ada mumetnya, ada bosennya gitu ya, jenuhnya. Jenuhnya. Karena culture-nya itu aja. Iya. Dengan orang yang ketemu yang itu Itu-itu aja. aja. Cuman tidak menutup kemungkinan buat kita terus Tetap semangat. Karena kan tentunya kita tujuan untuk sekolah pun untuk meraih ilmu, Iya, bukan untuk belajar, bermain betul. gitu, Kang. Dari sekian banyak istilahnya, ini saya penasaran aja ya. Kalau tadi kan Bagas udah nyebutin pelajaran kesukaannya itu adalah PPKN ya. Iya. Kalau Anggi sendiri Matematika. matematika. Kenapa matematika? Karena dari sekian banyaknya pelajaran saintek dibandingkan dengan kimia, biologi, fisika, aku tuh lebih unggul di matematika. Mm-mm. Karena suka ngitung aja gitu, Hitung ya? Kang. Iya, aku juga kan pengennya tuh nanti dilanjutnya tuh ke manajemen atau enggak akuntansi permatematikaan. Tapi kan hal itu tuh butuh juga ekonomi dan lain-lain yang termasuk sosum gitu. Jadi linjur. Oh, Masya Allah banget ya, Teh Anggi sangat bertentangan dengan pelajaran yang saya suka ya. Nah, Soalnya kalau dari segi ininya istilahnya kan Gen Z ini ya bukan Gen Z sebenarnya semua orang pun pasti punya idola ya. Iya. Betul. Tapi yang mungkin membedakan idola angkatan saya dengan angkatan kalian itu adalah gini, dengan eranya sosial media itu semakin banyak yang bisa kita lihat. Karena gampang kan lewat internet misalkan Iya. siapa tinggal ngelihat. Kalau zaman saya dulu kan nyari sosok idola itu kalau nggak dari TV, dari radio, mungkin dari buku. Ya, Ya. karena beda era nih ya. Iya, iya. Kalian siapa sih idolanya? Kalau misal di akademik, Sandy, Maxwell yang kemarin pada juara di COC. Mm-mm. Iya. Bagas? Kalau aku sih idola, aku mah tidak terlalu mengidolakan mungkin ya, cuman kayak selewat-selewat kayak aku tuh orangnya lebih suka kalau mendengarkan sebuah kayak kepemimpinan kayak misal aku tuh kayak mengidolakan, aku tuh kayak terinspirasi kayak dari Prabowo, kayak pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia gitu, kayak Fashion Bagas banget fashion itu. ya, kayak gimana ya, kayak asik aja Iya. mendengar latar belakang mereka, bercerita tentang latar belakang mereka, yang misal Prabowo dulunya seorang anggota TNI yang sangat Kopassus. berkarir, Kopassus ya, sampai bisa menjadi seorang presiden gitu ya. Presiden Nah. gitu ya, Teh Anggi. Maaf ya agak tipe teman-teman. Menjadi seorang presiden tentunya menjadi orang nomor satu di Indonesia itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjadi impian gitu ya. Oke nih Kang, membahas terkait TKA nih kita. Karena kan di mata pelajaran wajibnya tuh terdapat bahasa Inggris. Aku mau nanya nih, tips belajar bahasa Inggris agar tidak stuck di situ-situ aja gitu loh. Kayak gak berhenti di situ, kayak kita tuh tertarik terus dan bisa intinya paham Iya. gitu sampai Cara memahami bahasa Inggris Bahasa tuh kayak Inggris ya. gimana sih? Gini, hal yang pertama itu yang harus ditanamkan itu tetap mindset ya, cara berpikir orang gitu ya. Iya. Kebanyakan orang berpikir bahwa bahasa Inggris itu sulit. Ini pada umumnya ya, yang kita sering ketemui sama primary English, oh bahasa Inggris itu sulit gitu. Padahal bahasa Inggris itu sama dengan pelajaran lainnya. Sama kayak matematika, sama kayak fisika, kayak PPKN, kayak bahasa Indonesia, sama aja ya. Jadi hal pertama itu dulu yang harus ditanamkan bahwa pelajaran itu bisa kok selama kitanya mau. Jadi jangan ngeblok dulu, ah ini sulit. Nah, kalau udah sulit kesananya juga. Terus yang kedua, mungkin selanjutnya kalian bisa sangkut pautkan dengan hobi kalian. Karena kalau misalkan sudah namanya dengan hobi, pasti nggak ada yang nyuruh pun nyari sendiri. Coba Anggi, hobinya apa?
Nonton film. Nonton film, Bagas. Contohnya. Apa? Kalau aku hobinya sekarang main. Main apa? Spesifiknya. Lebih kayak Touring kayak gitu? Iya, Nah. kayak lebih motoran. Gimana caranya? Ini tips sederhana aja. Kalian kan pasti punya sosial media, ada Betul. Instagram, ada TikTok lah gitunya. Follow-lah akun-akun yang ada bahasa Inggrisnya, minimal captionnya. Ya. Contoh misalkan kalau dari film itu mungkin ada beberapa akun-akun film, ya, atau mungkin ada pemain film tapi yang bahasa Inggris ya. Iya. Sehingga kita misalkan suka film favoritnya A, ada aktornya misalkan dari luar nih misalkan. Oke. Pasti captionnya Inggris dong. Inggris, ya. Nah, kita follow tuh akun itu gitu ya. Jadi di follow sehingga nanti pas kita lagi scroll kelihatan kan muncul itu kan oh ini film favorit kita nih misalkan dilihat apa nih maksud captionnya, pelajari di situ. Jadi sambil sosial media sambil belajar Sambil juga gitu. Kemudian kalau tadi Bagas kan misalkan sering main misalkan. Iya. Mungkin carilah akun-akun yang explorer luar negeri misalkan. Iya. Ya misalkan ke Inggris, follow akun-akun misalkan yang membicarakan tentang pariwisata Inggris. Captionnya pasti Inggris kan? Inggris. Nah kalau kita istilahnya itu yang paling mudah tuh. Yang paling mudah itu adalah kaitkan sesuai dengan hobi kalian. Ada yang suka bola, ada yang suka musik mungkin ya. Banyak kan? Ya. Nah selain itu mungkin harus juga dipersiapkan itu adalah istilahnya lingkungannya ya. Jadi banyak sekali lingkungan yang bisa membantu kita untuk belajar. Saya rasa tidak hanya dalam bahasa Inggris aja. Kita misalkan mau jago fisika, ya berarti kita cari teman yang suka belajar Yang suka fisika. fisika. Kalau bahasa Inggris berarti siapa ya? Kan tadi ada School English Club. Iya, Inggris. Berarti masuk ke situ. Itu salah satu usahanya. Kan tadi yang pertama ubah mindset dulu. Iya. Yang penting mau dulu. Itu ya udah itu berarti tadi kesempatan ke hobi. Kemudian yang ketiganya itu adalah masuk ke komunitas ya, ke eskul bahasa Inggris, ke teman-teman yang suka ke bahasa Inggris juga gitu. Itu sangat membantu ya. Sehingga nanti itu proses belajarnya itu nggak akan kerasa kalau dikaitkan seperti itu. Betul. Ya. Dan ini juga dan yang terakhir itu jangan berpikir semuanya instan. Butuh proses. proses. Jadi Usaha. jangan misalkan saya belajar bahasa Inggris sebulan bisa ya. Nggak ada yang kayak gitu kan. Itu harus istilahnya harus ada prosesnya ya. Saya rasa semua pelajaran sama. Matematika tadi kan Anggi bilang suka Iya. matematika. Nggak mungkin suka matematika dalam waktu sebulan 2 bulan. Nggak kan? Nggak. Itu kan belajar dari kelas SD, Iya, SMP, SMA sehingga bisa gitu. Jadi perlu sabar juga ketika belajar itu. Kemudian yang seterusnya mungkin kita harus melihat juga apa manfaatnya, goalsnya kan mungkin kita udah tahu bahasa Inggris nanti akan kepake kemanapun kalian pergi ya contohnya misalkan pas nanti kuliah bahasa Inggris tetap ada. Mau jurusan kuliah apapun atau kedinasan nanti Bagas masuk bahasa Inggris tetap ada loh, jadi kita harus persiapkan dari sekarang apalagi nanti dunia kerja. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus sadar juga nih bahwa kebutuhan bahasa Inggris ini udah sangat dibutuhkan gitu ya. Iya. Apalagi nanti misalkan kuliahnya mau nyari yang beasiswa LPDP. Itu juga bahasa Inggris tetap jadi nilai yang harus dipertimbangkan. Ya. Terus ya istilahnya kalau belajar yang lainnya sih tetap ya istilahnya saya nggak bisa nih. Mungkin bertahap. Kayak buku Atomic Habit mungkin kalau pernah baca itu kan hanya 1% dalam setiap harinya. Kalau mau belajar skill baru 1% aja. Coba dari yang kecil-kecil dulu misalkan saya alokasiin waktu 10 menit deh bahasa Inggris. Bisa nggak? Atau nggak bisa 10 menit 5 menit deh. Terus apa lagi yang bisa membantu? Sekarang ada AI. Familiar sekali kan dengan Gen Z. Betul. Nih saya kasih contoh misalkan ini nih. Ada satu AI yang istilahnya bagus untuk latihan conversation. Namanya Perplexity. Ini gratis. Contohnya kayak gini nih. Hello there. Hello there. Halo, ada yang bisa saya bantu? Can you speak in English? Yes, I can speak in English. How can I assist you today? I wanna practice English with you. Sure, I'd be happy to help you practice English. Okay, What would you like to... let's discuss about what is your favorite movie. That's an interesting topic.
I don't have personal preferences, but I can tell you about some popular movies that many people enjoy. For example, The Shawshank Redemption is highly acclaimed for its powerful story and strong performances. Another favorite is The Godfather, known for its incredible acting and direction. Do you know Titanic? It's a classic movie. It's a close cousin between the cat and its baby cousin, and they play the Swedish Titanic song Bosley in the Get Set in the Midwest International. No, I mean about the Titanic with the drowning ship. Ah, you're referring to the film Titanic, directed by James Cameron. Yes. Titanic is a well-known film directed by James Cameron, released in 1997. It combines historic. Jadi AI pun bisa membantu dalam belajar bahasa Belajar Inggris bahasa kalau Inggris. saat ini ya. Ya. Jadi misalkan saya belum menemukan komunitas tuh AI gratis. Terus kan gini, dalam beberapa teknis bahasa Inggris itu ada yang istilahnya kebingungan di grammar. Betul. ChatGPT bisa bantu juga. Atau di AI semacam itulah. Itu kan Perplexity ya. Jadi kalau masalah grammar tinggal tanya aja, misalkan ini ngetik misalkan. Ini grammar saya udah betul atau enggak? Nanti ChatGPT ngebantu. Yang kedua kan selain grammar itu mungkin ngomong kan? Ya. Ya. Ngomong itu harus diginiin, harus ngomong. Emang kalian juga kan waktu belajar ngomong kan ngomong sendiri Ngomong kan? sendiri. Kan itu juga sama, bahasa Inggris pun sama, dalam speaking itu tidak ada cara lain. Kalau pingin jago conversation, ngomong apa nih, tadi Anggi bilang suka debat, Iya. mungkin ke debatnya nanti bisa level up nih, debatnya ke Inggris. Bahasa Inggris. Gimana cara latihannya? Ya kayak gini, harus diomongin, tuh ada AI, pakai itu aja. Jadi sekarang itu sangat kebantu lah. Terus banyak juga, Kang gimana channel pronunciation itu pengucapannya, YouTube itu bisa ngebantu lewat musik, kan musik juga sama, lewat film banyak. Betul. Ada lagi yang mau ditanyain barangkali? Kalau dari aku lebih ke menjurus ke anak muda ya. Oke. Anak muda sekarang banyak sekali yang istilahnya kurang beretika. Nah mungkin dari Kang Rikrik bisa ngasih inspirasi, bisa ngasih masukan buat anak-anak muda sekarang bagaimana cara beretika yang baik, baik itu ke sesama, ke yang sama umurnya, lalu juga ke yang lebih tua. Karena yang aku rasa gitu ya, kayak etika tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sama banyak sekali orang-orang yang kurang beretika gitu, kayak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri gitu, kayak terus juga kayak misal seenaknya gitu kayak. Nah itu bagaimana pendapat dari Kang Rikrik gitu ya, masukan dari Akang buat anak-anak muda gimana gitu. Ini sih kalau kembali ke pendidikan sebenarnya ya. Jadi mungkin aja ya, ini mungkin aja efek dari pendidikan yang belum sesuai ini, arahnya etikanya belum bagus gitu. Saya rasa kalau misalkan pendidikannya udah bagus mah etikanya pun akan ngikutin gitu. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya dengan beretika, dengan beradab yang baik itu menjadi cerminan diri seharusnya ya. Betul. Coba aja lihat sekarang sih berapa persen sih ini nih Gen Z tuh paling pintar untuk stalker atau stalking ya. Ya, Dia sangat pintar sekali. Coba deh cek seberapa persen ataupun seberapa banyak orang yang tidak beretika gitu ya di lingkungannya diterima. Kan enggak kan? Iya. Tapi orang yang beretika itu akan di lingkungannya diterima, ya karirnya dan seterusnya juga akan lancar gitu segalanya. Betul. Makanya ya mungkin tadi kalau boleh sih gitu ya, ini menjadi PR bareng-bareng sih, karena ini kompleks ya. Di sisi lain ini ada kalau saya lihat ada sangkut pautnya di sosial media juga. Betul. Di sosial media itu ada ngaruh banget ke masalah kita berpikir. Iya. Karena orang itu pertama kan dia udah ngelihat itu masuk ke pikiran. Iya. Setelah dia mikir, baru tuh apa itu berucap atau bertindak. Makanya kan sekarang sosial media udah semrawut ya, maksudnya tuh udah kemana-mana. Iya. Maka berhati-hatilah bersosial media. Betul. Sosial media itu kayak milih temen lagi sekarang mah.
Iya betul kan postinganmu harimaumu. Itu yang tadi disampaikan Iya. sama. Jadi kalau misalkan ada istilahnya di sosial media ada akun toksik, ada akun yang istilahnya kurang sesuai, sesuai. mending di-blok atau mending di-unfollow deh gitu. Iya. Karena itu akan ngebentuk ke pola pikir. Kalau udah jadi misalkan ya gitu ya, kalau jadi pola pikir kan nanti kalau nggak jadi berucap mungkin jadi tindakan gitu. Ya saya harap sih dengan adanya banyak sosial media ini teman-teman juga etikanya bisa dinaikin sih, harusnya ya. Iya. Makanya istilahnya orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika, ataupun orang-orang yang punya ilmu lebih, jangan malu untuk bersosial media. Betul. Jadi harus posting juga sebenarnya. Karena sekarang tuh kita kekurangan postingan yang Yang positif. positif. Karena banyak sekali misalkan kayak ilmuwan-ilmuwan atau yang gimana ya istilahnya yang harusnya kamu tuh ngomong gitu atau Iya. bukan harus tuh kamu tuh posting, ikut juga menyebarkan istilahnya hal-hal Hal-hal positif. positifnya. Tapi mungkin karena keterbatasan entah itu misalkan malu cenah atau gimana lah saya kurang paham. Makanya saya sering ngajak kamu kalau ada kegiatan positif posting aja di IG kamu atau di TikTok kamu, jangan malu. Cenah bisi pajarkeun ria. Enggak. Itu tuh minimal atau kita sebagai kenang-kenangan bahwa saya Iya. pernah kegiatan di itu minimal. Yang kedua mungkin ya mudah-mudahan siapa tahu orang terdekat kita terinspirasi sedikitnya. Misalnya adik kita, keponakan, sepupu ngelihat kan, wah si Akang itu jadi OSIS. Saya juga mau jadi OSIS misalkan gitu. Oh si Akang itu pernah jadi ikut kegiatan di kota misalkan. Semua terinspirasi. Jadi jangan sampai sosial media itu mahal. Dalam artian bermanfaat banget sekaligus banyak mudaratnya juga gitu. Iya. Makanya ini sayang sekali kalau anak-anak muda yang positif nggak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kayak tadi belajar juga sebenarnya bisa. Kan ada yang di TikTok atau kan banyak tuh yang share-share akun Iya. belajar ya. Yang live juga. Live. Nah yang Iya. kayak gitu tuh kita harus perbanyak juga ikut bantu. Sehingga nanti algoritmanya tuh nyenu heureuy-heureuy mah sedikit lah. Iya. Nah, justru yang kayak gitu tuh sepi, Kang. Iya. Malah rame yang live yang Heureuy nya. iya yang heureuy yang Saya juga sebenarnya udah agak muak ya. Muak tuh dalam artian semua orang sudah bergeser ke views. Ya maksudnya nyari ramenya doang. Iya. Iya. Kumaha carana banyak like dengan melakukan hal-hal konyol. Mohon maaf ya. Di Facebook juga saya jadi kok Facebook jadi kayak gini, saya ini jadi nggak nyaman gitu. Iya. Udah terlalu berlebihan. Betul. Banyak drama gitu, dibuat-buat, banyak acting. Padahal kita udah tahu kan ini mah acting gitu. Acting. Iya. Makanya ya kita sama-sama ini PR bareng-bareng nih. Iya. Oke, jadi bukan PR masyarakat juga kan, ini jadi PR kita bersama. Bareng-bareng Iya. kita bikin gimana caranya, bikin ya kayak gini lah, bikin podcast, ya ngobrol-ngobrol. Kan di SMA 2 Garut juga banyak anak-anak berprestasi. Betul. Iya. Nah, kita juga Kang ada program kerja yang namanya tuh Dugar bercerita. Udah jalan. Ada Oke. di Spotify. Jadi suaranya aja gitu, Kang. Nah, yang kayak gitu tuh harus diperbanyak. Betul kan. Jadi nanti tuh di algoritma kita teh ya nuker gitu Iya. inspirasi. Ya hiburan boleh lah, tapi nggak terlalu banyak kayak sekarang. Sudah agak muak juga ini banyak. Hiburannya Iya. kadang sekarang tuh lebih melenceng ya, bukan lebih masuk ke hiburan. Ya, apalagi kalau yang hal-hal yang tadi lah, misalkan hal yang melenceng kayak gitu udah kumahanya saya juga ngerasa karena tadi kita lingkungan tuh udah bergeser ke sosial media. Betul. Apa yang kamu lihat itu apa yang minimal apa yang akan kamu pikirkan. Betul. Efeknya ya gede. Ya, jadi berhati-hatilah di Di sosial sosial media. media. Oke, ada lagi atau cukup pertanyaannya? Cukup sih. Nah, tadi kan kata Akang bikin hal-hal positif konten kayak podcast gini. Nah, aku mau nanya nih, apa tantangan Akang selama ini selama menjadi host gitu untuk memunculkan video-video edukasi melalui podcast ini? Tantangannya tuh mungkin ini ya dari segi waktu sama ya. Iya. Saya juga kan istilahnya ini kan kita bikin podcast itu tujuan pertama itu adalah pingin mendokumentasikan warga Garut. Kalau dokumentasi kan ya selama YouTube-nya mungkin nggak masih aman sampai 10-20 tahun kemudian kan mungkin kita ada dokumentasinya. Iya. Nanti Bagas misalnya jadi pejabat, Anggi udah jadi scientist misal 10 sampai 20 tahun kemudian video ini masih ada. Iya.
bisa ngelihat oh iya orang Perjalanan. bagelanya gitu. Ya perjalanan hidup. Nah, saya tuh pengen gitu. Jadi Iya. nanti tuh teman-teman yang pernah podcast di sini tuh ada dokumentasinya, Iya. terutama untuk warga Garut lah gitu, ada dokumentasinya. Karena kita tuh kalau ngejar AdSense mah jauh banget, susah lah. Cok, bisa disebutkan nggak podcast yang ngobrolin kayak gini tapi views-nya gede? Jarang. Jarang, ya nggak ada kan? Ya jarang, kecuali yang heureuy-heureuy ya Iya. banyak gitu. Makanya Itu rame kita nggak banget. ngejar itu yang pertama ya, kita nggak ngejar AdSense. Yang kedua, kami ingin istilahnya mengajak teman-teman untuk belajar ngomong, public speaking. Ya, betul. Itu penting. Tadi kalian udah nyampein ya. Di OSIS pun belajar gimana caranya supaya public speakingnya bagus. Ini modal utama public speaking. Modal utama karena gini, masih kebanyakan orang yang di pikiran teh A, pas ngomong mah jadi B. Karena nervous mungkin Karena ya. nervous. Gimana cara untuk menghilangkan nervous? Latihan. Harus kayak gini. Ya. Harus sering latihan, sering ngomong dengan orang yang lebih tua, sering ngomong ke ya kayak OSIS lah kalian ya, nyari sponsor kemana, ngobrol dengan guru, harus digituin. Nah ini juga podcast premis itu adalah salah satu ikhtiar pada teman-teman, sok latihan ngomongin apa yang ada di kepala kamu gitu. Nanti juga pas wawancara kerja kepake tuh. Betul. Iya. Gimana caranya kita meyakinkan HRD. Saya siap kerja misalkan ya. Kalau mau jadi pegawai. Tapi kalau mau jadi entrepreneur gimana? Apakah ngomong kepake? Kepake banget. Jualan. Entrepreneur itu kan masalah jualan. Iya, Iya. marketing. Marketing itu. Nanti cari relationship, cari networking. Ayo kamu join dengan saya. Bisnis saya itu bisa gini-gini. Meyakinkan. Betul. Kita lihat Bung Karno. Bung Karno itu kan ketika dia berbicara di depan umum itu kan orang luar negeri pun yakin gitu dengan omongan dia kan. Ketika konferensi Asia Afrika itu yakin, wah Bung Karno. Nah, saya tuh pingin yang kayak gitu. Kalau tantangannya sendiri sih ya mungkin tadi waktu ya. Iya. Karena kita istilahnya masih terbatas, terutama di saya sendiri gitu ya, nggak bisa podcast sebanyak mungkin. Makanya ini juga mohon maaf kedua Garut ya guys ya, udah agak lama nih tapi baru karena ya tadi kita waktunya kadang seminggu hanya bisa sekali, kadang nggak bisa banget karena ada beberapa kegiatan gitu. Dan ini juga kita alat bener-bener nggak istilahnya nggak nyicil lah. Mungkin Bagas tahu ya, asalnya di depan kita ada progres gitu. Karena ya tujuan kita tadi pingin memberikan akses kepada teman-teman untuk berlatih ngomong. Itu mahal saya rasa ya. Dan itu kenang-kenang buat kalian nanti. Tonton lagi 10 tahun kemudian teh. Oh ini saya waktu SMA. Sok udah nggak ada. Iya. Kalau misalkan ya mungkin ada yang nyimpan pribadi kalau yang suka bikin vlog mah. Tapi kalau khusus berupa podcast, saya yakin kedepannya masih ada. Tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu. Saya yakin. Gitu jadi. Tanggi. Ada lagi? Cukup. Oke. Kalau cukup ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang pertama itu terkait ini. Seberapa optimis kalian melihat Indonesia 2045? Ini kan sering dengar nih, generasi emas ya. Optimis apa Anggi sama Kalau Bagas? dari aku sih optimis. Karena kita hidup itu diajarkan untuk optimis. Karena sekarang Indonesia itu sedang dalam fase bonus demografi. Iya. Tentunya yang usia yang produktivitas tuh sangat-sangat tinggi gitu ya. Cuman balik lagi kepada sistem kepemerintahan kita, terus balik lagi kepada sumber daya manusia yang ada di kita. Karena untuk tercapainya Indonesia tahun 2045 itu harus bersama-sama, modal bersama, bukan modal perorangan. Jadi balik lagi gimana cara kita untuk mengejar hal tersebut gitu. Karena apalagi sekarang lagi sedang ada bonus demografi gitu ya, Kang. Kalau untuk pelajar ya harus terus belajar aja, disemangatin gitu. Jangan banyak bolos, jangan males-malesan karena untuk di 2045 nanti tuh ya
kita gitu, di tangan kita. Iya betul. Jadi sekarang mungkin kita bolos, males-malesan. Mungkin sekarang enaknya, Iya. cuman nggak tahu ke Dampaknya depannya. Jadi pikirkanlah apa yang kita perbuat sekarang untuk ke depannya atau impact atau sebuah dampak ke depannya gitu kan. Jadi kita siapkan bareng-bareng ya. Iya, Betul. betul. Dengan istilahnya ya berkegiatan positif aja. Iya. Ya, Seperti dengan ini. istilahnya masing-masingnya. Iya. Bagas dengan kegiatan positifnya masing-masing, Anggi juga sama berkegiatan positif. Terus ya mudah-mudahan sih saya selalu optimis juga sih. Nggak ada, kan kemarin ada yang bilang, wah ini mah Indonesia gelap, Indonesia cemas gitu. Kan banyak tuh hashtag-hashtag Iya. kayak gitu. Tapi saya tetap optimis sama seperti kalian. Kita siapkan bareng-bareng ya. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bagas sama Anggi. Ada ini nggak istilahnya pesan ataupun hal-hal yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton sekaligus closing statement dari Bagas sama Anggi. Silakan. Oke, Dari- dari Anggi dulu atau dari saya? Oke, dari aku dulu aja Oke. boleh. Oke nih, pesan untuk teman-teman semua, kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian masing-masing. Lalu juga kalian harus mencari pengalaman, mengikuti berbagai kegiatan sebanyak mungkin, karena hal itu nantinya akan berdampak baik dan positif bagi diri kalian sendiri, tentunya bagi semua orang. Lalu untuk pesan dan kesan gitu ya, untuk closing statement dari aku gitu ya, kayak oke, buat terkhususnya anak-anak muda di zaman sekarang, ayo kita persiapkan untuk bonus demografi untuk tahun Indonesia Emas tahun 2045. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lalu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu tuh jangan pernah terdistract oleh orang lain, oleh omongan orang lain. Diri kamu, diri orang lain. Bukan urusan orang lain untuk mengurusi diri kamu. Jadi kalau kamu punya ketertarikan, minat, bakat, boleh kalian semua boleh kejar. Jangan sampai menyesal di akhir. Karena apalagi sekarang tuh masa-masa muda gitu, masa-masa muda tuh nggak 2 kali, muda tuh sekali gitu. Jadi kayak gimana caranya muda kita tuh bermanfaat. Betul. Di samping itu kalaupun kita ya mau main, tapi boleh, tapi jangan terlena dengan kenikmatan dunia itu, karena kita juga harus mempersiapkan untuk masa depan, karena masa depan yang cerah dimulai dari sekarang. Iya. Menarik sekali. Makasih banyak ya Bagas sama Anggi Iya. dari OSIS SMAN 2 Garut. Mudah-mudahan TKA-nya lancar tadi ya. Nggak ada kendala ya. Amin. Kemudian ya cita-citanya juga sampai itu ya. Tadi Amin. Bagas mungkin kalau mau kedinasan, Anggi tadi istilahnya mau ngambil teknik ya. Iya. Mudah-mudahan lancar juga. Amin. Nanti dan juga OSIS-nya nih ya. Amin. Tadi doa-doa untuk OSIS semoga lancar regenerasi. Amin. Untuk SMAN 2 Garut juga semakin istilahnya nambah-nambah value ke masyarakat. Makasih banyak ya. Siap. Salam buat teman-teman OSIS yang lainnya. Kak. Sama Ya, guru juga ya. salam juga. Baik teman-teman, itulah OSIS dari SMAN 2 Garut. Terima kasih.